Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dan teman saya Aslam Raja Purwanto. Kami akan menjelaskan teori belajar behaviorisme dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pengertian teori belajar sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Menurut Ernest R. Hilgard adalah kegiatan atau proses yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan perubahan atas keadaan sebelumnya. Umumnya, setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Peran teori belajar. Peran tenaga pendidik. 1. Menyusun bahan pelajaran yang sudah siap baik berupa modul, buku, dan lain-lain. 2. Bahan ajar disusun dengan sederhana dan memberikan instruksi yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang ketiga, membimbing siswa dalam mendapatkan ilmu agar ilmu yang didapat mudah dipahami oleh otak. 4. Memberikan tugas-tugas kepada siswa agar mengetahui sampai mana potensi yang dimiliki. 5. Pengulangan dan latihan digunakan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Yang keenam, mengevaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang sering dilakukan atau sering tampak. Peran peserta didik. 1. Melakukan sesuai instruksi oleh guru. 2. Menerapkan perilaku yang telah dicontohkan. 3. Berlatih terus dengan cara mengulangi hingga menjadi kebiasaan. 4. Mengambil positif setiap perkataan dari guru dan membuang negatifnya. Kelima, mampu menguasai keterampilan yang dimiliki dengan cara diasah. Teori behaviorisme. Menurut teori ini, dalam belajar menggunakan model hubungan adanya stimulus dan respon. Stimulus merupakan rangsangan yang diberikan oleh guru kepada siswanya agar terjadi interaksi di dalam proses pembelajaran, sedangkan respon merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang setelah memperoleh rangsangan atau stimulus. Teori ini dalam belajar lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Mengapa guru perlu mempelajari teori belajar? 1. Untuk membantu guru agar menjadi lebih bijaksana dalam membimbing siswanya dalam proses belajar. 2. Untuk membantu guru memiliki dasar-dasar yang luas dalam hal mendidik, sehingga siswa bisa bertambah baik dalam cara belajarnya. Ketiga, untuk membantu guru menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan efektif. 4. Untuk membantu guru dalam menganalisis tingkah laku siswa dalam proses pendidikan. 5. Untuk membantu guru dalam memberikan tugas-tugas kepada siswa. 6. Untuk membantu guru memberikan dukungan berupa bantuan kepada siswa dalam mencapai prestasi. Hal yang perlu diketahui dalam teori belajar. 1. Mengetahui latar belakang dari teori belajar yang diterapkan. 2. Mengetahui apakah teori belajar tersebut sudah sesuai untuk diterapkan. Ketiga, mengetahui bagaimana sikap siswa dalam proses pembelajaran. Keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan teori belajar yang akan diterapkan. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengkritisi teori belajar. 1. Perlunya mengkaji lebih dalam dengan mengenali tokoh, perjalanan hidup, proses pendidikan yang ditempuh, serta perjuangan dalam mengemukakan teori belajar. 2. Memilih teori belajar yang sesuai dengan zaman sekarang dan latar belakang dari teori belajar yang akan diterapkan. Ketiga, mengetahui perkembangan teori belajar yang diterapkan. Kesimpulan, teori belajar behaviorisme lebih memfokuskan pada tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus di sini adalah tenaga pendidik,
sedangkan respon adalah peserta didik yang saling berkaitan. Teori behaviorisme ini sangat membantu dalam proses belajar, terutama oleh guru yang membantu dalam menilai tingkah laku siswa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.